Kemudian juga ada ulama mengingatkan ya, sekarang kita lihat banyak pesantren-pesantren atau rumah-rumah tahfidz Quran. Ini fenomena yang bagus di satu sisi, tapi di sisi lain kadang ada kelemahan, yaitu di mana orang semangat menghafal Quran tapi tidak semangat meningkatkan iman, menguatkan iman. Maka tidak sedikit orang hafal Quran tapi ahli maksiat, hafal Quran tapi hanya sekedar untuk lomba dan sebagainya. Imannya tidak naik. Berbeda dengan para salaf dulu, mereka mempelajari iman baru kemudian menghafal Al-Quran. Maka dengan menghafal Quran iman menjadi naik. Ya, sekarang rata-rata belajar Quran dulu, menghafal banyak-banyak, tapi iman kadang-kadang tidak diperhatikan, tidak mau mentadabburi isi Al-Quran. Wal'iyadzubillah. Makanya saya berpesan, siapapun yang memegang halaqah tahfidz atau rumah tahfidz atau pondok tahfidz, harus ada pelajaran tafsir Quran, harus wajib. Jadi tidak hanya sekedar tahfidz Quran tapi sekaligus tafsir Quran. Jadi memahami isi kandungan Quran. Bahkan bisa jadi ada sebuah kisah kita dapatkan tadi, mengharukan. Ada seorang anak kecil sekitar 10 tahun tiba-tiba datang kepada seorang pemuda. Dia minta dituntun membaca Quran. Dia curhat, katanya dia paling gak bisa ngapal Quran. Jadi sering dimarah orang tua, sering dimarah gurunya juga. Jadi minta tolong saya dibimbing ini, dituntun dulu biar saya nanti mustoran sama syekh. Ya pertama nanya, syekh sudah datang belum? Syekh siapa? Syekh yang mengampu Al-Quran. Oh belum. Akhirnya dia minta diajari, terus diajari, dituntun baca, ternyata dia tidak hafal-hafal. Tuntun ngikuti. Setelah itu coba diulangi, tidak bisa. Akhirnya si pemuda ini kalau gitu pakai cara lain. Dia ingat, pemuda ini dulu seorang yang belajar Quran juga. Ingat gurunya dulu menyampaikan pesan, kalau ingin menghafal Quran mudah, dipahami kandungannya, dipahami tafsirnya. Akhirnya diajarkan tafsir ringkas kepada anak itu, diceritakan ini ayat ini bercerita begini ceritakan. Setelah itu dibaca lagi, paham. Ternyata ketika disuruh setor bisa. Jadi dengan memahami. Nah ini thariqah yang begitulah para salaf dulu. Mereka tidak akan menghafal Quran tanpa memahami. Tapi sekarang banyak sekali orang yang hanya hobi menghafal dan tidak ada upaya untuk memahami. Makanya akhlaknya tidak terbentuk, imannya tidak tercetak. Maka kemudian datanglah gurunya bersama anak-anak yang lain siap menerima setoran. Akhirnya anak itu bergabung. Tapi setiap hari sebelum guru itu akhirnya dia minta diajari oleh pemuda ini. Terus beberapa hari sampai sekitar 2 bulan, ternyata pemuda ini harus pindah tempat, gak ketemu lagi. Kemudian pemuda ini pun dengar kabar syekhnya, gurunya juga pindah tempat. Entah kelanjutannya gimana, gak tahu. Setelah 7 tahun kemudian, pemuda ini pulang dari tempat kerjanya, kemudian singgah di salah satu masjid. Ternyata didapati ketika mau sholat, ada seorang imam masih muda, 7 tahun kemudian ya udah 17 tahun berarti sekarang, tadi 10 tahun. Kemudian pemuda ini yang tadi mengajari Quran dulu melihat ini kayak kenal wajahnya. Dia mengucapkan sawu sufufakum fa inna taswiyata sufufi min iqamatis shalah. Kayak kenal sosok wajahnya, tapi dia belum ingat, sudah 7 tahun. Ketika membaca, dia merasakan bacaannya indah sekali. Bacaan yang seperti menghapuskan kesedihan, bacaan yang membuat hati terharu, yang beliau ungkapkan dengan kata-kata yang sangat indah sebenarnya. Tadi saya lupa. Ya, di antaranya dia sebutkan seperti membuat Nabi Yakub punya harapan, seperti ibunya Musa yang mendapatkan kembali Musa. Pokoknya diceritakan indah sekali bacaannya. Kemudian ketika dia sujud, saya berusaha mengingat siapa wajah itu, masih belum ingat.
Tapi dalam sujud dia berdoa, ya Allah tambah lagi. Maksudnya entah tambah ilmu buat dia atau tambah panjang lagi bacaannya, karena memang bacanya indah. Selesai sholat, seperti kebiasaan dia melanjutkan dengan zikir. Tiba-tiba ketika sedang berzikir, datanglah imam tadi sudah di depannya, kemudian mencium keningnya, kaget dia. Siapa Anda? Bapak lupa. Dulu saya yang datang kepada Bapak kemudian mengatakan saya nggak bisa ngafal Quran, nggak bisa konsentrasi, nggak punya kemampuan. Kata orang-orang saya udah nggak mungkin bisa menghafal Quran. Tapi Bapak mau mengajari saya. Baru dia ingat, oh Masya Allah. Ternyata orang bisa menghafal Quran di antara sebabnya seperti itu. Dan dia bilang, saya akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat dengan sebab Bapak saya bisa menghafal Quran sekarang. Dan saya punya murid-murid. Akhirnya dia pun pamitan, sudah ditunggu murid-muridnya mengajar Al-Quran sekarang. Jadi hikmah dari itu ya, intinya belajar Quran bagus, tapi ingat dengan pemahaman jauh lebih bagus ya. Dipahami Al-Quran ini bukan hanya sekedar dihafal, tapi menghafal itu hanya sarana, wasilah untuk memahami Al-Quran. Dan tidak ada indahnya hidup tanpa Al-Quran ya. Keindahan hidup itu yang paling indah ketika kita dekat dengan Al-Quran, baik membacanya ya, menghafalnya, mentadaburinya, mengamalkannya, dan mengajarkannya. Khairukum man ta'allamal Qur'ana wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkannya. Jadi manusia terbaik